Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Jefferson Sario, dan di channel ini aku akan sharing mengenai info-info dan juga pembahasan seputar OSN Matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal OSN tahun 2023 tingkat kabupaten. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, sebelumnya sudah aku bahas untuk tingkat kemampuan dasar, yaitu di part 1 dan part 2. Jadi, untuk part kali ini kita akan membahas tingkat kemampuan lanjut. Nah, mungkin teman-teman ada yang merasa kesulitan dengan level tingkat lanjut, jadi bisa memulai dulu dengan tingkat dasar, dan nanti di tingkat lanjut ini aku akan membahas secara lebih detail, agar teman-teman lebih memahami soal tingkat kemampuan lanjut ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 11, yaitu soal geometri. Jadi ada sebuah segi 4 siklis, ABCD ya. Segi 4 siklis itu artinya adalah sebuah segi 4 yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah lingkaran. Dan lingkaran luarnya itu disebut sebagai omega. W itu lambangnya omega ya. Diketahui bahwa panjang BC sama dengan panjang CD, kemudian AC motong BD di titik E, dan diketahui selanjutnya. Jadi kita gambar dulu. Lebih mudah kalau kita gambar lingkarannya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah di sini kemudian teman-teman gambar segi 4 ABCD. Nah di sini ada satu sifat ya yang teman-teman harus tahu ya. Kalau sampai panjang BC sama dengan panjang CD, maka otomatis sudut yang mereka hadapi, yaitu sudut keliling yang mereka apit, itu juga ternyata memiliki besar sudut yang sama. Jadi kalau teman-teman tahu sudut BAC di sini, kita misalkan theta, maka sudut CAD itu juga theta. Nah, mungkin teman-teman harus tahu ya, kalau ada lingkaran, kemudian memiliki dua busur yang sama panjang, jadi diarahkan ke pusat ini, maka besar sudutnya pasti sama, sudut pusatnya. Misalkan panjangnya ini sama panjangnya ini sama, maka sudutnya pun juga akan sama. Nah, kalau sudutnya sama, maka otomatis sudut kelilingnya pun juga akan setengahnya. Jadi sama juga ya, setengah alfa. Nah, hal ini sama juga ya, teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri. Karena panjang BC dan panjang CD itu sama, maka sudut pusatnya mereka berdua itu akan menjadi sama besar. Maka sudut kelilingnya pun juga akan menjadi sama besar, yaitu sama-sama kita bisa misalkan theta. Nah, kita lanjutkan di sini AC memotong BD di titik E. Jadi ini namanya titik E. Panjang BE-nya adalah 7, panjang ED-nya adalah 4, kemudian garis singgung di lingkaran omega. Kita gambar lingkaran garis singgungnya seperti ini. Memotong BD, jadi perpanjangan BD ya, kita tarik perpanjang ke sini. Di titik, kita beri nama titik P. Yang ditanyakan di soal, itu adalah berapakah perbandingan PD dibandingkan PB. Nah, mungkin ini ada salah satu teorema ya. Jadi kalau aku berpendapat, matematika itu tidak sepenuhnya hanya menghitung dan logika, tapi teman-teman juga harus menghafalkan beberapa ide. Nah, idenya di soal ini bentuknya adalah suatu teorema yang namanya adalah tangen sekant. Atau namanya power of point. Nah, mungkin namanya agak sedikit aneh, tapi seharusnya teman-teman sudah pelajari pada saat di SMP. Ini pelajaran kelas 8. Jadi kalau misalkan aku punya sebuah lingkaran, kemudian aku tarik seperti ini, maka teman-teman biasanya tahu kalau power of point itu ya, ini dikalikan ini sama dengan ini dikalikan ini. Gitu. Itu cukup sering ya teman-teman ketahui. Juga atau kalau misalkan salah satunya itu menyinggung, seperti ini, maka teman-teman juga bisa mendapatkan power of point dengan cara ini dikali ini sama dengan ini kuadrat, gitu ya. Ini dikali ini atau ini kuadrat. Nah, di sini ide soal ini adalah menggunakan teorema ini. Tapi ternyata akan mengalami kesulitan kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara membuktikan teorema power of point ini. Nah, caranya adalah teman-teman misalkan ya, di sini segitiganya kan
aku keturkan ulang ya. Di sini adalah P, di sini adalah A, di sini adalah D, dan sini adalah B. Maka teman-teman kalau menghafalkan teorema power of point akan didapatkan PD dikalikan PB itu sama dengan PA kuadrat. Itu menggunakan teorema power of point. Nah, kita tidak ingin belajar teorema hanya dengan menghafalkan saja, tapi kita cari tahu bagaimana cara membuktikan teorema tersebut. Nah, dengan belajar bagaimana membuktikannya, kita nanti akan bisa tahu ide-ide soal lainnya yang bisa kita pakai di soal ini. Jadi cara membuktikan teorema ini adalah kesebangunan. Nah, segitiga apa yang sebangun? Jadi di sini ada dua segitiga yang sebangun. Jadi kalau kita misalkan sudut di sini adalah alfa, kemudian kalau di sudut sini itu adalah beta, maka di sini itu juga beta. Nah, mengapa bisa sama-sama beta? Itu adalah namanya alternate segment theorem. Dari sudut PAD sama dengan sudut PBA itu dikarenakan akan sama ya, karena itu menggunakan teorema alternate segment. Nah, maka dari itu, segitiga PAD itu akan sebangun dengan segitiga PBA. Sehingga akan didapatkan PA dibandingkan PB, gitu ya. Jadi yang bersebelahan, kita pasangkan PA dibagi PB, gitu. Itu akan sama dengan AD dibagi BA. Ini kesebangunan ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah DP dibagi dengan AP. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah yang ketiga-tiganya kita harus pakai ternyata. Semuanya harus kita pakai. Nah, coba kita kembali ke soal ini. Kita bisa misalkan panjang PA itu adalah X. Seperti itu. Nah, maka dari kesebangunan ini, kita pakai yang ini ya teman-teman ya, pakai yang pertama dulu yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Gitu. PA dibanding PB sama dengan AD dibanding dengan BA. Kita harus cari tahu berapakah panjang AD dibanding dengan panjang BA. Nah, di sini panjang AD banding BA kita bisa menggunakan teorema garis bagi. Jadi soal ini memang cukup kompleks ya, teman-teman harus memiliki pengetahuan cukup dalam di bidang geometri, termasuk pemanfaatan segitiga dan lingkaran. Jadi kalau garis bagi, gitu ya, karena kalau kita perhatikan ya, garis AC ini adalah garis yang membagi sudut BAD, sudutnya jadi sama besar, kiri dan kanan. Maka kita akan dapat bahwa AB dibagi dengan AD itu sama dengan 7 dibanding 4, atau sama dengan BE banding ED. Jadi 7 banding 4. Jadi kalau misalkan ini 7K, ini adalah 4K. K-nya dari mana itu hanya sebuah variabel ya, supaya teman-teman tidak menyatakan dalam bentuk perbandingan, tapi dalam bentuk angka atau variabel. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau misalkan panjang PA-nya X, maka panjang PB di sini adalah X dibagi PB, sama dengan AD dibanding BA. Jadi 4K dibanding 7K. K-nya bisa kita coret, jadi kesimpulannya adalah PB itu sama dengan 7/4X. Jadi kalau panjang AP-nya itu X, maka PB-nya itu adalah 7/4X. Nah, kalau kita memakai yang sekarang yang sebelah kanan sama tengah, yang sebelah sini sama sini, maka 4K dibagi dengan 7K itu sama dengan DP per AP. Nah, AP-nya itu adalah X. Jadi DP dibagi dengan X. Nah, ini akan menghasilkan bahwa DP nilainya adalah 4/7X. Jadi kalau AP-nya itu X, panjangnya ini adalah 4/7X. Panjang totalnya ini adalah 7/4X. Seperti itu. Nah, hasilnya yang ditanyakan adalah berapakah PD dibanding PB. Nah, mudah ya. Jadi kalau PD-nya itu adalah PD dibagi PB, PD-nya itu adalah 4/7X, maka PB-nya adalah 7/4X. Kita coret beberapa yang bisa, dan hasilnya adalah 16/49. Jadi nanti ditanyakan berapa nilai M plus N-nya, ya berarti 16 ditambah
49. Dan hasilnya adalah 65. Oke, memang geometri itu membutuhkan kemampuan yang lebih lanjut ya, teman-teman. Semakin sering mengerjakan soal, teorema-teorema yang begitu banyaknya nanti bisa teman-teman serap dengan lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 di sini, diberikan soal teori bilangan. Nah, teori bilangan ini adalah salah satu topik yang tidak diajarkan di sekolah, di tingkat SMP maupun SMA. Jadi itu cukup sulit. Nah, teman-teman harus lebih sering mengerjakan soal olimpiade, terbiasa, sehingga sebenarnya soal tingkat kemampuannya teori bilangan itu tidak terlalu tinggi, tidak perlu terlalu tinggi. Jadi, kalau teman-teman sering latihan, lama-lama teman-teman bisa menguasai materi ini. Nah, jadi X dan Y ini adalah bilangan asli ya. Bilangan asli itu bilangan bulat positif. Kemudian memenuhi X dikali X min Y sama dengan 6Y min 7. Nah, di sini pertama-tama yang paling mudah adalah membongkar ya. Membongkar bentuk kurungnya menjadi X kuadrat dikurangi XY sama dengan 6Y dikurangi 7. Kalau kita amati di sini, usahakan kalau menemukan variabel percampuran seperti ini adalah yang disebut dengan persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine. Nah, di sini teman-teman punya dua variabel, tapi variabel X-nya itu jauh lebih sulit. Jadi teman-teman kalau berfokus pada Y-nya, itu akan menjadi lebih mudah. Nah, untuk melihat Y itu lebih mudah, kenapa? Karena Y-nya di sini pangkatnya hanya 1 ya. Pangkatnya tidak sampai kuadrat. Jadi teman-teman bisa lebih mengamatinya lebih mudah. Nah, triknya adalah mengumpulkan Y-nya menjadi 1 dan menjadikan dia subjek dari persamaan. Jadi, usahakan kumpulkan di suatu ruas seperti ini. X kuadrat dikurang tambah 7 ya. 7-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sama dengan XY ditambah dengan 6Y. Y-nya kita kumpulkan. Kita faktorkan. Y dikalikan X ditambah 6. Ini sifat dari distributif ya. Difaktorkan. Sama dengan X kuadrat plus 7. Nah, kemudian X plus 6-nya teman-teman bagi ke ruas kiri. Jadi, X kuadrat ditambah 7 dibagi dengan X plus 6 itu harus merupakan sama dengan Y atau merupakan suatu bilangan bulat positif. Nah, ini adalah permainan Diophantine, ini seringnya di sini ya. Ini cukup menarik. Teman-teman bakal sering menemukan soal seperti ini. Jadi, triknya adalah biasanya teman-teman bisa pakai pembagian sintetik atau pembagian long division juga bisa ya. Dengan cara X kuadrat ditambah 7 dibagi dengan X plus 6, seperti itu ya. Kemudian teman-teman kalikan dengan X menjadi X kuadrat plus 6X. Teman-teman kurangi. Minus 6X ditambah 7. Teman-teman kalikan dengan min 6. Nanti akan menjadi min 6X dikurangi 36. Alhasil, nanti akan menjadi 43. Sisanya adalah 43. Jadi, X kuadrat plus 7 dibagi dengan X plus 6 itu hasilnya adalah X min 6, tapi ada sisanya, yaitu 43. Jadi harus ditambah 43 dibagi dengan X plus 6. Atau teman-teman coba jadikan pecahan campuran ya, logikanya seperti itu. Ini sama dengan Y. Nah, di sini X min 6-nya itu pasti bilangan bulat. Yang kanan juga bilangan bulat. Kuncinya adalah di sini. 43 dibagi dengan X plus 6 itu harus merupakan bilangan bulat positif juga. Nah, di sini berarti teman-teman pilihannya adalah bilangan berapa yang habis membagi 43. Sedangkan 43 sendiri itu adalah bilangan prima. Jadi pilihannya adalah X plus 6-nya hanya boleh sama dengan 1 atau 43. Gitu. Bisa juga ya, min 1 atau minus 43, tapi semakin kecil nilainya, X-nya akan semakin lebih kecil lagi. X-nya minus, bukan positif ya. Jadi, X-nya bisa sama dengan minus 5, atau X-nya sama dengan 37. Jadi, 43-nya dikurangi 6 ya. Nah, otomatis minus 5-nya itu bukan jawaban, karena kita hanya mencari X-nya yang merupakan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, kalau X-nya 37, kita masukkan ke persamaan atas lagi untuk mendapatkan berapakah nilai Y. Y-nya akan sama dengan X min 6 ditambah 43 dibagi X plus 6. Jadi X min 6-nya ini adalah 37 dikurangi 6 ditambah dengan 43 dibagi dengan, berarti 43 juga ya, 37 tambah 6. Jadi nilainya adalah 31 ditambah dengan 1, sama dengan 32.
Oke, jadi di sini satu-satunya yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 37 dan Y-nya sama dengan 32. Jadi kalau ditanya berapa kan nilai X plus Y, gitu ya, seperti yang ditanya di soal, maka jawabannya adalah 69. Jangan lupa untuk soal teori bilangan, teman-teman harus mencoba untuk mengecekkan masuk ke dalam persamaan lagi, apakah betul. Jadi teman-teman coba 37 ya, 37 dikali dengan 37 dikurangi 32, apakah benar sama dengan 6 dikali 32 min 7? Nah, jawabannya yang sebelah kiri kan 37 kali 5 ya, 37 kali 5 itu 185, sementara yang sebelah kanan itu adalah 192 dikurangi 7, 185 juga. Jadi memang betul jawabannya adalah 69. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 di sini, jadi diberikan suatu barisan, ini soal aljabar ya, di mana memenuhi AN plus 2 dikurangi dengan AN plus 1 ditambah AN itu sama dengan N plus 2 per 6. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman alangkah baiknya itu mencoba dulu aja. Kalau tidak punya ide ya, mungkin teman-teman yang belum terbiasa, teman-teman coba aja A1-nya itu sama dengan 3, kemudian A2-nya sama dengan 4. Nanti teman-teman masukkan di sini ketika N-nya 1 contohnya ya. A3 dikurangi A2 ditambah A1 sama dengan 3 per 6 gitu. Nah, nanti teman-teman cari A3-nya berapa gitu. Terus kemudian nanti cari polanya seperti apa. Oke, nanti teman-teman kalau sudah mencoba sendiri, terus merasa belum punya ide, nah di sini aku pasti tambahan ide. Biasanya soal untuk barisan itu kita bandingkan dengan suku setelahnya dia. Jadi contohnya ya, kalau AN plus 2 dikurangi AN plus 1 tambah AN, kita masukkan coba AN plus 3 gitu. AN plus 3 dikurangi AN plus 2 ditambah dengan AN plus 1 gitu. Jadi indeksnya kita majukan 1. Nanti dia akan sama dengan N plus 3 per 6. Nah, di sini kalau kita lihat, kita jumlahkan keduanya karena kan ini di sini minus, yang di sini positif, yang di sini minus, yang di bawah positif. Jadi kalau kita jumlahkan itu sepertinya akan menguntungkan. Nah, kita coba ya, kita jumlahkan nanti didapatkan AN plus 3 ditambah dengan AN, nilainya akan sama dengan 2N ditambah 5 per 6. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita memiliki suatu barisan yang persamaannya lebih bagus ya, cuma 2 gitu aja ya. Nah, kita bisa lebih sempurnakan lagi kalau kita ganti indeksnya dengan ditambahkan 3 gitu. Jadi AN plus 6 ditambah dengan AN plus 3 itu sama dengan, nah karena persamaan yang ini tuh kita majukan ya, dari N kita majukan ke N plus 3, maka nanti sama dengan ya kita ganti juga dengan N plus 3 seperti ini. Atau kalau kita sederhanakan, dia akan menjadi 2N ditambah 11 per 6. Gitu. Nah, di sini angka lebih mudahnya kalau teman-teman kurangi yang bawah dengan yang atas, karena supaya AN-3-nya itu hilang. Oke, kita kurangi. Nanti ketemu AN plus 6 dikurangi AN, nilainya sama dengan, kebetulan bagus teman-teman, 2N tambah 11 dibagi 6, kurangi dengan 2N plus 5 per 6. 2N-nya nanti dicoret, 11 dikurangi 5 itu jadi 6, 6 per 6 ya, sama dengan 1. Ini bagus sekali teman-teman. Jadi kalau, perhatikan ya, kalau A1-nya itu, teman-teman masukkan N-nya 1 ya. Kalau N-nya 1, berarti kan A1-nya sama dengan 3. Nah, maka ketika N-nya sama dengan 7, gitu ya, A7 itu akan sama dengan 3 ditambah 1. Jadi sama dengan 4. Nanti berlanjut juga selanjutnya, N-nya sama dengan 13, A13-nya itu sama dengan 4 ditambah 1, 5, dan seterusnya seperti itu. Oke? Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah berapakah nilai A2023. Nah, logikanya gini teman-teman, nanti A1 itu, gini, A2023, maksudku, itu sama dengan A2017 ditambah 1. Nanti sama dengan A2011 ditambah 2. Dan seterusnya sampai nanti kira-kira dia berhenti di mana? A berapa? Ditambah berapa? Gitu. Nah, berapanya ini kita lihat ya, dia akan berkurang 6, 6, 6, 6, 6 terus gitu. Sedangkan kalau kita perhatikan 2023 dibagi dengan 6, paling dekat itu kan dengan 2022 ya.
2022 kalau dibagi 6 tuh nilainya akan menjadi 337. Ya, 337 kalau dikalikan 6 itu adalah 2, 4, kemudian 2. Ya, betul. Jadi akan menjadi 2022. Tapi ada sisanya 1 gitu. Jadi nanti aku yakin sekali di akhir tuh dia berhentinya di A1. Karena kan dia kalau dibagi kurangi 6, kurangi 6, kurangi 6 terus, nanti sisanya adalah 1 modulo 6. Jadi nanti berhentinya adalah di A1. Tapi nanti dia akan ditambah dengan, nah kita perhatikan ya, ini dia mundur 1 kali, gitu ya, mundur 2 kali nambah 2, mundur 3 kali nambah sekian gitu ya. Di sini kan min 6-nya 1 kali, di sini min 6-nya 2 kali, di sini min 6-nya 3 kali. Nah dia untuk sampai ke titik ini, nanti dia harus minus 6-nya sebanyak 337 kali. Jadi kan kalau ada polanya, dia mundur 1, dia tambah 1, mundur 2, dia nambah 2. Nah, dia di sini mundur 6-nya sebanyak 337 kali. Maka nanti akan sama dengan 337. Oke. Nah, A1-nya sendiri kan nilainya sama dengan 3 ya. Jadi 3 ditambah 337. Jadi jawabannya adalah 340. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, jadi kita masuk ke soal nomor 14. Di sini adalah soal kombin. Nah, soal kombin ini ternyata cukup menarik ya. Ternyata soal ini itu tidak sepenuhnya merupakan soal baru, jadi soal ini juga merupakan soal adaptasi dari soal AIME tahun 1993. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan referensi soal AIME untuk mempelajari soal-soal OSK ke depannya. Oke, kita masuk pembahasan soal ini. Jadi, ada himpunan S ya, terdiri dari A, B, C, D, E, F. Ini soal kombin. Nah, teman-teman harus membagi dia menjadi subhimpunan ya, A dan B. 2 himpunan ya, A dan B misalkan. Nah, kemudian subhimpunan tersebut itu tidak harus berbeda ya. Kemudian urutan dari subhimpunan tersebut tidak perhatikan. Jadi teman-teman milih ABC sama BCA itu merupakan hal yang sama. Nah, banyaknya cara melakukan pemilihan itu berapa? Tapi teman-teman dikasih clue di sini, yang penting adalah dipilih 2 subhimpunan yang gabungannya adalah S. Nah, jadi contohnya pemilihannya adalah gini. Kalau ini ABC, sedangkan ini milihnya adalah DEF, itu boleh. Atau misalkan di sini pilihnya A, di sini pilihnya BC, DEF, itu boleh. Salah dua caranya ya. Namun kalau yang nggak boleh itu contohnya gini. Yang di sini adalah BE, yang di sini cuma AC. Nah, di sini kan memuat beberapa suku seperti D sama F yang tidak termuat. Jadi gabungan antara A dan B di sini itu tidak sama dengan S, A, B, C, D, E, F. Jadi teman-teman di sini harus semacam memetakan A, B, C, D, E, F itu ke dalam himpunan A dan B. Gitu. Nah, jadi logikanya ya, aku ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Ini soalnya sebenarnya soal yang mudah. Kalau teman-teman bisa berpikir kreatif. Apalagi kalau teman-teman sudah berlatih dari soal-soal selevel AIME yang tadi aku jelaskan. Jadi, contohnya teman-teman lihat anggota A. Nah, A itu wajib dimiliki oleh salah satu di antara A atau B. Harus ada di salah satu. Kalau sampai A itu tidak ada di A maupun tidak ada di B, otomatis gabungan A dan B tidak pasti memuat A. Pasti tidak memuat A. Nah, jadi logikanya A di sini punya 3 opsi, yaitu dia mau di A, dia mau di B, atau dia mau di A dan B. Seperti itu. Nah, sedangkan B juga punya 3 pilihan. Dia mau di A, mau di B, mau di A dan B. Jadi, penempatan A dan B dan C dan D dan F itu masing-masing memiliki 3 opsi. Mereka mau dimuat di mana? Sekali lagi aku ulangin, kalau misalkan salah anggota contohnya D itu tidak dimuat di A dan juga tidak dimuat di B, anggota A besar dan anggota B besar, maka pastilah mereka berdua itu akan gabungannya tidak memuat D. Gitu. Sedangkan di sini dia ada 3 opsi, mau masuk di A saja, mau masuk di B saja, atau mau di kedua-duanya. Jadi sebenarnya dengan mudah ya, teman-teman bisa melihat
banyaknya cara untuk menempatkan anggota-anggota A, B, C, D, E, F ini ke dalam dua subhimpunan itu adalah tinggal 3 dipangkatkan 6. Jadi sesimpel itu. Harusnya mudah. Tapi di sini ada syarat, teman-teman. Subhimpunan di sini itu dianggap sama gitu. Jadi karena di soal ini tuh indikasinya adalah subhimpunan A dan tidak ada nama A dan B ya. Ini hanya untuk memudahkan aku. Nah, jadi contohnya adalah misalkan teman-teman membagi menjadi AB dan yang di sini adalah CDEF. Sedangkan kalau aku baginya kebalik ya, di sini CDEF dulu, baru dibagi AB, itu merupakan himpunan yang sama, pembagian yang sama, satu cara. Jadi dari 3 pangkat 6 ini, kita semacam hitung double, pasti double. Karena contohnya kita baginya itu adalah AB dan CDEF, sementara di sisi lain kita juga menghitung CDEF dan AB, padahal itu satu kasus yang sama. Jadi sebenarnya logikanya kita harus membagi 2. Tapi di sini 3 pangkat 6-nya itu kan bilangan ganjil, tidak mungkin habis bagi 2. Berarti ada satu kasus yang ternyata kita cuma hitung 1 kali. Nah, satu-satunya kasus di sini adalah ketika teman-teman membaginya menjadi A, B, C, D, E, F. Dan yang di sini juga A, B, C, D, E, F. Jadi masing-masing ke-6 anggota itu muncul di dua-duanya. Nah, kasus ini itu tidak perlu dibagi 2. Ya, kasus ini tidak perlu dibagi 2. Kenapa? Karena hanya muncul 1 kali dalam 3 pangkat 6 itu. Namun sisanya semua pembagian yang lain itu murni semuanya muncul 2 kali, persis 2 kali. Hanya yang ini, yang sempurna ini, A, B, C, D, E, F dan A, B, C, D, E, F ini muncul 1 kali, sisanya muncul 2 kali semua. Jadi paling baik adalah kita 3 pangkat 6 ini kita kurangin 1 dulu, yaitu kurangi kasus A, B, C, D, E, F muncul di dua-duanya. Kemudian kita bagi 2, tujuannya supaya kita mendapatkan ketika dibolak-balik itu sama. Baru kita tambahkan lagi satu kasus di mana A, B, C, D, E, F dan A, B, C, D, E, F. Hasil nanti 3 pangkat 6 itu nilainya adalah 729, dikurangi 1 bagi 2, ditambah 1. 728 dibagi dengan 2, itu adalah 364 ya. Kemudian ditambah 1 nanti jadinya adalah 365. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5, jadi di sini soal geometri ya, diberikan sebuah lingkaran. Jadi teman-teman diberikan sebuah lingkaran lagi. Ini lingkarannya namanya lingkaran omega ya, omega tapi huruf besar. Nah, kemudian di sini ada AB sebagai tali busur dari omega. Nah, di sini lingkaran omega, maaf ya, tadi yang ini tuh lingkaran alfa, yang ini yang omega. Yang ini adalah yang alfa yang besar ya. Nah, omega 1 ini menyinggung alfa ini secara internal dan menyinggung AB pada titik tengahnya. Jadi, ini adalah lingkaran W1. Itu ya, kita coba geser. Jadi ini lingkaran alfanya, ini lingkaran omeganya, omega 1. Nah, dia menyinggung secara di dalam lingkaran luar, lingkaran besar itu. Internal itu artinya menyinggung di dalam, seperti ini. Kemudian dia menyinggung juga AB pada titik tengahnya. Jadi dia menyinggungnya di sini, titik tengahnya. Kita sebut aja M. Ini AB. Nah, kemudian ada lingkaran omega 2, menyinggung secara lagi ya, menyinggung alfa lagi di internal dan W1 secara eksternal dan juga menyinggung AB. Jadi lengkap ya. Di sini dia menyinggungnya di sini. Oke, jadi di sini kita bisa gambarkan dia menyinggung di sini, menyinggung di sini dan menyinggung di sini. Nah, di sini diketahui bahwa lingkaran jari-jari lingkaran W1 apa omega 1 itu adalah 40. Jadi kita gambar di sini, kita hubungkan ya pusat sini. Jadi kita misalkan pusatnya lingkaran yang besar itu adalah di sini, O, terus lingkaran di sini adalah O1, terus di sini adalah O2. Nah, jadi jari-jarinya di sini adalah 8, jari-jarinya di sini adalah 40, gitu ya. Pertanyaannya, berapakah panjang dari AB?
gitu. Nah, di sini sangat penting ya, kalau teman-teman mau cari panjangnya AB, itu teman-teman harus tahu berapakah jari-jari lingkaran luar. Jadi, lingkaran yang paling besar di luar itu, lingkaran alfa tadi itu kita harus cari jari-jarinya dulu. Nah, jadi paling mudah kalau ketemu soal lingkaran yang bersinggungan-singgungan ini, teman-teman harus menghubungkan masing-masing titik singgung dan titik pusatnya. Jadi contohnya seperti ini. Titik yang di tengah-tengah ini itu adalah persinggungan antara lingkaran O1 apa omega 1 dan omega 2. Jadi teman-teman harus hubungkan O2, O1 dan persinggungan itu. Mereka tuh satu garis. Nah, panjangnya mereka ini kan 40 ya, yang ini 8. Jadi panjangnya O1, O2 ini adalah 48. Ini 40, ini 8. 48. Oke. Nah, terus teman-teman juga bisa hubungkan lingkaran yang persinggungan yang di sini, ini adalah persinggungan dari lingkaran omega 2 dan lingkaran yang besar ya. Yang besar itu teman-teman bisa hubungkan pusat ke pusat. Nah, panjangnya O2 itu haruslah gitu ya. Misalkan kasih nama titiknya titik P ya di sini ya. Nah, OP itu adalah jari-jari yang besar. Jadi kita kasih nama misalkan R besar gitu ya, jari-jari yang besar. Nah, maka OO2 itu akan sama dengan R dikurangi dengan 8. Karena panjangnya yang ini, yang kita butuhkan ini, yang ini, itu sama dengan panjangnya yang panjang R besar, kita kurangi dengan 8. Jadi R besar dikurangi 8. Seperti ini. Terus kita sekali lagi mungkin butuh dengan Pitagoras ya, makanya kita hubungkan ke sini. Kita tarik garis tegak lurus ya. Seperti itu. Nah, di sini panjangnya Pitagorasnya itu kita bisa pakai contohnya yang ini. Kita hubungkan ya, segitiga siku-siku O1 PR. Maaf, O1 O2R kayak gini ya. Nah, di sini garis hipotenusanya itu adalah 48. Terus untuk sisi tidurnya O2R itu kita belum tahu. Ya, O1R-nya itu adalah panjang ininya, panjang jari-jari ininya, yaitu 40, dikurangi dengan panjang 8 ini. Jadi panjangnya O1R nih adalah 40 dikurangi 8, atau 32. Di sini ya, 32. Jadi di sini panjangnya O2R yang ini, logikanya ya, kita sebenarnya logika apa tujuan dari soal ini ya, kita mau membandingkan panjang O2R ini dalam dua Pitagoras. Pitagoras pertama adalah dengan segitiga yang ini, jadi O2R sama dengan miring kuadrat dikurangi dengan tegak lurus kuadrat itu, nanti kita akar, atau kita pakai yang sebelah sini juga. Jadi di sini kita akan dapat bahwa O2R kuadrat itu sama dengan 48 kuadrat dikurangi 32 kuadrat. Oke? Nah, di sisi lain kalau kita memandang segitiga yang lebih kecil, OR sama O2, di sini panjangnya kita belum tahu O2R-nya, tapi yang miringnya kita tahu R-8. Nah, untuk yang OR sendiri itu kelihatannya emang sulit, tapi sebenarnya bisa dicari. Teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi, kalau kita melihat panjang OR-nya di sini, panjang yang panjang besar ini ya, ini adalah 2 kali jari-jari. Seperti itu, panjang jari-jari. Nah, kemudian panjangnya yang di sini sampai panjangnya yang di M ini adalah 80. Itu untuk panjangnya dari misalkan kita kasih nama R sama, jangan R ya, S sama T. Maka panjangnya S sampai M itu adalah 80, karena 2 kali jari-jarinya atau diameternya lingkaran omega 1. Nah, sedangkan yang ST tadi itu 2R, 2 kali jari-jari yang besar. Nah, maka di sini kita bisa dapat panjang MT-nya adalah 2R dikurangi 80. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini O-nya, di sini R-nya. Nah, RM sendiri itu panjangnya adalah 8 di sini. Gitu. Nah, jangan lupa OT-nya sendiri itu adalah jari-jari yang besar. R. Jadi kalau secara aljabar ya, kita mau cari
perinci ya. Kita kan mau cari panjangnya OR tuh. OR ditambah dengan RM ditambah dengan MT itu sama dengan OT. Nah, RM-nya itu sama dengan 8, MT-nya sama dengan 2R dikurangi 80, OT-nya akan sama dengan R. Kita cari OR kecil, OR yang di tengah-tengah yang pendek itu. Jadi OR sama dengan, kita aljabar saja ya, jadi 72 dikurangi R. Gitu. Jadi ini 72 min R. Kita pakai Pythagoras lagi, O2R kuadrat sama dengan sisi miringnya ya, OO2-nya di sini R-8 kuadrat, sementara yang untuk OR kuadratnya 72 dikurangi R. Nah, kita tinggal hitung aja, samakan kedua persamaan ini ya. Jadi 42 kuadrat dikurangi 32 kuadrat ya, jadi 48 dikurangi 32 dikali 48 tambah 32. Ini dari rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B ya. Itu nilainya akan sama dengan 16 dikalikan dengan 80 sama dengan, kita jabarkan ya, ini dikuadratkan semua, R kuadrat dikurangi 16R ditambah dengan 64 dikurangi dengan 72 kuadrat ditambah dengan 144R dikurangi dengan R kuadrat. Kita sederhanakan ya, R kuadrat bisa dicoret, 144 dikurangi dengan 16. Itu nilainya adalah 128 R. Kemudian di situ ada ditambah 64, atau kita ubah aja tetap ya, 8 kuadrat dikurangi 72 kuadrat. Nanti kita 8 kuadrat kurangi 72 kuadrat, kita ubah jadi 8 dikurangi 72, 8 plus 72 ya. Jadi 16 dikali 80 sama dengan 128R ditambah dengan 8 dikurangi 72 dikalikan 8 plus 72. 16 kali 80 sama dengan 128R ditambah dengan berapa ini? Minus 64 dikali dengan 80. Kita pindahkan aja ke ruas kiri ya. 80-nya kita kumpulkan. Jadi 80 dikali 16 ditambah 64. Oke, dengan aljabar ya, R-nya akan sama dengan 80 dikali 80 dibagi 128. Kita coret ya, 8 sama 8 kan 64 ya. Jadi sisanya ini 2, 10, 100 bagi 2. Jari-jarinya jadi sama dengan 50. Jari-jari yang besarnya itu adalah nilainya 50. Oke, kita gambar ulang ya, supaya lebih mudah. Kita sudah tahu R-nya 50 sekarang. Nah, kalau teman-teman sudah tahu panjangnya 50, maka tadi panjangnya semua sudah ketahuan ya. Jadi contohnya adalah panjang dari OR sendiri. Panjang OR-nya itu adalah tadi 72-nya dikurangi dengan 50, 22. Di sini 22. Maka kalau panjangnya sudah ada 30 di sini, maka panjang yang bawahnya tinggal sisa 20 saja. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan power of point ya. Power of point. Logikanya adalah karena teman-teman mau cari panjang AP. Nah, di sini bisa menggunakan rumus yang ini dikali yang kanan sama dengan yang perpotongan ini kali perpotongan ini. Ini pelajaran kelas 8 ya, power of point ya. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan AM dikalikan MB itu akan sama dengan SM dikalikan MT. Itu adalah power of point. Nah, AM-nya itu adalah kita yang mau cari tahu ya. Ini misalkan X, maka X, MB-nya itu juga sama, X juga. Nah, otomatis SM-nya panjangnya adalah 100 dikurangi 20, yaitu 80. Sedangkan MT-nya adalah 20. Ini menggunakan power of point. Nanti, maka X kuadrat akan sama dengan 1600. Maka X-nya panjangnya adalah 40. Oke. Yang ditanyakan adalah panjang AB. AB-nya itu adalah 2 kalinya X, maka panjangnya adalah 80. Oke, sampai sini dulu teman-teman bahasan untuk soal OSK tahun 2023. See you on the next video.